Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait bagaimana sih cara kita untuk membuat ujian ya, form ujian dengan menggunakan Google Formulir. Nah, sebelum lebih lanjut silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya channel Psikologi Menjawab, dan juga kepoin video-video dari Psikologi Menjawab ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat kita semuanya. Nah, ya. Nah, cukup mudah kalau ingin mencari channelnya Psikologi Menjawab ya. Jadi cukup ya ketik aja lah di Google Psikologi Menjawab, saya yakin pasti akan ketemu. Atau bisa juga di atas ya, kita bisa ketik youtube.com/psikologi menjawab. Nah, akan diantarkan ke berandanya Psikologi Menjawab. Nah, baik, saya akan lanjutkan bagaimana sih caranya untuk kita membuat ujian dengan menggunakan Google Formulir. Yang pertama yang kita butuhkan adalah kita pergi ke halaman Google dulu, lalu kemudian kita googling aja ya, Google Formulir. Nah, sudah langsung muncul. Nah, kita klik ini ya, ada tulisan Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Jadi ini gratis, kita klik saja. Nah, terus kemudian yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan nanti adalah email dan juga passwordnya. Nah, ini ada dua pilihan, pribadi dan bisnis. Kita pilih yang pribadi saja ya. Saya nggak tahu bedanya antara pribadi dan bisnis ya, tapi ya karena kita pakai buat pribadi ya pribadi aja. Kalau bisnis mungkin buat korporasi ya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan email. Jadi kita masukkan aja emailnya ya, email masing-masing. Nah, oke, lalu kemudian klik berikutnya. Lalu kemudian masukkan password sebagaimana ketika kita masuk ke email ya. Nah, sebagaimana kita membuka email. Nah, nanti kita akan diarahkan nih ke bagian Google Formulir. Ada pilihan-pilihannya banyak sekali. Ini kosong kalau kita mau desain sesuka kita. Ini informasi kontak, jadi kalau misalnya kita pengen mengumpulkan kontak atau RSVP atau bikin undangan ataupun bikin pendaftaran, jadi ada yang sudah ada template-templatenya. Tapi kali ini karena kita ingin desain sendiri, kita klik, kita pilih yang kosong aja. Nah, ini formulir yang sudah saya buat ya, akan tampil di bawah. Nah, klik aja kosong, terus kemudian nah ini kita akan muncul seperti ini. Saya sampaikan terlebih dahulu, ini formulir tanpa judul, ini buat judulnya ya. Terus kemudian di atas ini juga buat kita memberikan judul filenya atau judul foldernya. Ini judul katakanlah misalnya, nah ini lembar apa nih, misalnya UTS atau yang lain-lain. Nah, ini juga nanti kita isi. Terus ini pertanyaan-pertanyaan. Kita ekspor terlebih dahulu ya. Nah, ini kalau kita mau menambahkan pertanyaan, kita bisa klik yang ini. Terus kemudian kalau kita mau impor pertanyaan, artinya kita udah siapkan pertanyaan lalu ingin kita masukkan, bisa pakai ini. Nah, ini untuk menulis judul deskripsi seperti untuk yang di atas ini ya. Nah, kalau yang ini itu untuk tadi tambah pertanyaan tadi untuk yang seperti ini. Oke, kita juga bisa impor gambar ataupun kasih video di dalam formulir kita atau lembar, istilahnya apa ya, lembar ujian lah kayak gitu ya. Terus kemudian juga kita mau nambahkan bagian bisa. Nah, ini bagian pertanyaan. Berikut ini bagian respon ya. Nah, di respon ini nanti akan muncul ada jumlah orang yang istilahnya apa ya, di sini ya, orang yang menjawab sudah berapa kita bisa pantau. Terus di bawahnya ini nanti detailnya, jadi
rinciannya. Terus ini ini adalah lembar bukan ke spreadsheet. Jadi kalau misalnya semuanya sudah masuk, sudah katakan mengerjakan, kita bisa klik ini, terus kemudian kita bisa lihat atau kita koreksi. Nah, seperti nanti detailnya akan saya perlihatkan. Kita kenalkan terlebih dahulu. Ini untuk temanya ya. Jadi tema, baik kita lihat nih tema ataupun warnanya. Nah, ini kan warnanya kan ungu ya, nah, sesuai ini. Kita mau desain semau kita bisa. Misalnya ini kita mau ubah warnanya. Nah, atau latar belakangnya ini kita mau ganti juga, nah, bisa. Terserah kita ya. Oke, seperti itu. Itu atau misalnya mau kita kasih gambar juga bisa di bagian atasnya. Nah, boleh ya. Seperti itu ya. Ini apa namanya, contoh aja. Nah, terus kemudian berikutnya ini ada gambar mata, ini disebut dengan previews ya atau pratinjo. Ini untuk apa? Untuk menampilkan, misalnya kita sebelum kita kirimkan ke mahasiswa atau ke siswa, kita bisa pratinjo, kita lihat lebih dahulu. Nah, bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini karena ini saya belum bikin, dan nanti tujuannya adalah gimana cara bikinnya. Nah, ini ya seperti inilah ya tampilannya, nanti kita perlihatkan. Terus kemudian setelan ini isinya apa? Setelan ini kita bisa katakanlah untuk mengaturnya ya, apa kita mau mengumpulkan nilai, terus kemudian kok nilai email, terus kemudian kita ya seperti inilah bentuk-bentuknya ya. Oke. Terus kemudian nanti saat mengirim ini nanti juga ada, kita mau kirim ke emailnya ke siapa, judulnya apa, seperti itu. Terus kemudian cara kita memendekkan link, ini linknya kan panjang banget ya. Nah, kita bisa pendekkan seperti ini ya, kita sharekan. Atau misalnya mau kita tempel ke mungkin blog, kan bisa juga ya. Oke. Seperti itu dulu pengenalannya. Nah, kita mulai dengan di sini ya. Misalnya saya tulis saja judulnya yang atas adalah UTS Psikologi Perkembangan misalnya ya. Ini contoh saja ya. Nanti termasuk pertanyaannya. Nah, dan langsung kan. Ini misalnya ya kita tulislah misalnya semester genap tahun 2019 2020. Bisa kita tambahi misalnya informasi tentang waktunya, dosennya, SKS-nya, seterusnya. Ya sebagaimana kalau misalnya kita pas ujian secara tertulis itu ya. Nah, itu jadi bisa terserah monggo ya. Terus kemudian berikutnya di sini di bawahnya kita bisa kasih keterangan misalnya ya. Nah, jawablah. Misalnya kalau kita mau bikin kan biasanya adalah pertanyaan yang sifatnya katakanlah pilihan ganda ataupun uraian ya. Nah, saya akan contohkan untuk kedua-duanya. Misalnya di sini ya. Ini kita mau bikin yang pilihan ganda terlebih dahulu. Jadi kita kasih instruksi aja, jawablah. Rada panjang instruksinya ya, intinya seperti itulah ya. Ya, ini jadi ini pilihan ganda, pokoknya ada pilihan A, B, C, dan D, terus kemudian diminta untuk menuliskan di kolom jawaban. Nah, baik, misalnya ini yang pertama ini ya. Misalnya contohnya pertanyaannya, contoh aja saya kasih 1 atau 2 ya. Nah, misalnya ini bisa tulis nomor di situ.
Ini contoh ya. Nah, kita bisa bikin ya, mau kita tentukan seperti apa. Kalau misalnya ini pilihan, jadi sebenarnya pilihan jawabannya itu ada jawaban singkat, ada paragraf kalau kita mau uraian, atau misalnya pilihan ganda, atau centang, atau drop down, atau kita misalnya mau kumpulkan email, atau pakai skala, pakai kisi-kisi pilihan ganda, atau seterusnya ya, kita bisa gunakan itu. Nah, kalau misalnya kita memakai, misalnya kita ini pilihannya ya apalah misalnya, juga benar-benar adalah mempelajari tentang misalnya ini ngasal aja ya. Jadi ya ini ngasal aja deh. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, kalau kita pakai seperti ini, nanti di kolomnya ya, di kolom spreadsheetnya itu akan muncul. Ya udah deh, ini contohnya kayak gini aja ya. Ya, ini saya kasih contoh seperti ini. Nanti seperti apa kita lihat. Nah, kalau saya sendiri, saya akan menggunakan yang cara yang kedua ini. Misalnya contohnya adalah psikologi pendidikan. Tentu saya nggak bikin soal seperti ini ya. Ini contoh aja. Soalnya ngasal aja lah ya. Soal kayak gini ya. Oh sorry, nggak seperti ini. Saya tulisnya di sini. Ya, ini saya tulisnya di sini pilihannya, bukan di sini ya. Oke. Ini cara yang apa namanya, yang lebih suka saya pakai. B. Nah, kita ganti dengan jawaban singkat. Jadi mereka menjawabnya nanti di sini. Jadi kalau kita menggunakan ini, nanti kan kalau menggunakan yang pertama ini ya, nanti akan muncul di kolom rekap jawabannya itu numpuk ya. A makhluk hidup, kalau orang menjawab A langsung ini tulisannya A makhluk hidup, kalau menjawab B jadi B makhluk hidup, seperti itu. Nah, kita ingin memudahkan diri kita sendiri dalam mengoreksi. Kalau misalnya apa namanya, tulisan jawabannya A gitu kan lebih mudah ya. Misalnya di sini di apa namanya, jawaban mereka A atau B gitu. Nah, kalau misalnya yang berbeda, katakanlah kuncinya itu A tetapi ternyata jawabannya ada yang di luar A, kan kita tinggal bisa solve aja yang selain A, kan kita kasih mau, misalnya memudahkan dalam koreksi aja ya. Nah, berikutnya misalnya kita mau bikin esai seperti apa, bisa nih kita kasih instruksi dulu ya, pakai klik ini ya, pakai klik ini. Nah, seperti itu ya. Ini saya contoh. Kita mau kasih instruksi dengan klik ini. Nah, klik aja. Nah, seperti itu ya. Misalnya jawab. Ya, ini instruksinya ngasal aja juga. Nah,
Ini instruksinya, lalu kemudian kita tambahkan pertanyaan ya ke ini yang plus ini ya. Nah, misalnya nih, apakah misalnya nah di sini optionnya kita pilih, jadi jawaban yang paragraf ya, karena kita berharap dengan penjelasannya panjang. Nah seperti itu. Nah kita juga misalnya kita mau minta mereka untuk mengumpulkan misalnya ya, bisa aja kan, kadang kan kita apa namanya, ngumpulin tugas misalnya, bisa aja seperti itu ya kita bikinnya. Oke. Nah itu saya sampai kelupaan ya. Nah, kan sudah anggap selesai ya. Oke ya. Nah, ya seperti itu. Ini ada yang kelupaan nih. Apa? Kalau misalnya di dalam ujian kan pasti ada ini ya, semacam identitas ya, kita lupa tadi nggak tuliskan, tapi nggak apa-apa. Enaknya kalau kita pakai Google Formulir itu kita bisa edit di mana aja ya. Nah kita misalnya mau tambahkan nih di sini, kan kita butuh name, terus kemudian butuh kelasnya misalnya ya, terus kemudian nama. Nah ini tambahkan yang ini ya, tambahkan sudah deskripsi. Ini bukan yang ini ya, pertanyaan ini ya, plus ini. Nah, klik bawahnya aja, tinggal pilih jawaban singkat. Nah, di sini misalnya kelas, nah, tulis misalnya A. Nah ini perlu dikasih instruksi biar mereka menjawabnya singkat A atau B atau C. Jadi biar seragam, tidak perlu mereka menulis kelas A, kelas B, kelas C. Nah seperti itu ya. Nah ini settingnya jawaban singkat. Nah karena ini wajib harus kita membutuhkan, ini ada keterangannya ya. Nah ini untuk OP, ini buat mendelete. Nah ini buat wajib. Jadi mereka tidak akan nanti ketika mereka sudah mau menyelesaikan, mau klik, mau keluar, itu akan ada peringatan ya bahwa ada poin yang belum dikerjakan gitu. Terus kemudian berikutnya kita bisa nambah nama. Oke, misalnya nama NIM dulu misalnya ya, NIM atau nomor induk siswa ya. Lagi-lagi ini jawaban singkat. Oke, paragraf singkat maksudnya ya. Singkat di sini. Nah, kita klik juga wajib. Terus kemudian tambah lagi misalnya nama lengkap misalnya. Klik juga sini berarti jawaban singkat ya. Ini wajib. Nah, oke, seperti itu urutannya kayak gini ya sih ya. Enggak apa-apa lah ya. Nah, ini kita ke pertanyaan instruksi terlebih dahulu tadi ya. Terus kemudian kita bikin pertanyaan pilihan ganda, jawabannya pilihan ganda. Nah jangan lupa untuk ini juga mencentang wajib ini ya. Terus kemudian berikutnya ini kalau misalnya kita mau bikin mereka menuliskan cukup A, B, C atau D, kan lebih cepat juga. Nah ini juga jangan lupa untuk klik wajib diisi. Terus ini tadi pertanyaan yang sifatnya uraian, jawabannya uraian. Nah kita bisa tuliskan ya. Nah, kalau misalnya mau kita selesaiin ya sudah, misalnya ya kasih terima kasih misalnya sudah mengerjakan. Oh sorry. Ini kayak gitu ya. Mau kita tambah-tambah ya terserah, misalnya terima sudah mengerjakan, periksa kembali sebelum Anda logout atau apalah, bisa juga. Nah kadang misalnya kita ingin mengumpulkan tugas yang sifatnya itu lampiran misalnya, bisa aja ya, kita bisa
gunakan mananya, tambahlah misalnya ya attachment ya sifatnya. Jadi kan di sini kan ada pilihan ini upload file. Misalnya ngumpulin tugas lah, makalah lah misalnya ya. Misalnya yang kedua ini makalah ya. Misalnya, jadi kadang kan ada UTS terus ngumpulin makalah atau apa ya. Nah ini kasih keterangan aja seperti ini, atau yang lain juga bisa, terserah. Nah poinnya di sini yang penting ini loh, upload file ya, upload file ya. Nah di sini akan pertanyaan kan mengupload file ke drive, ya izinkan aja. Nah, oke ya. Nah akan muncul dialog seperti ini. File jenis tertentu mungkin mau kita batasi, bisa aja, mungkin bentuknya harus PDF, harus JPG atau apa gitu kan ya. Nah keuntungannya formulir dapat menerima hingga 1 GB, jadi bisa sampai 1 GB nah, di dalam formulir ya. Cuman untuk masing-masing orang nih ngumpulinnya 1 sampai 10 MB. Nah, misalnya nih kita mau tentukan bisa ya, mau dokumen, SPC, PDF, video, jadi kita bisa minta untuk upload video, presentasi juga, gambar ataupun audio ya. Jadi boleh misalnya saja apa ya, video kali ya, ini nggak apa-apa misalnya ya, karena mungkin project dan harus didokumentasikan. Kalau dokumen, PDF, presentasi, PPT, gambar kan udah biasa. Nah jadi video misalnya seperti itu. Oke, kita tulis wajib saja. Nah di sini ada dialog apa ya? Oke, seperti itu. Terus oke, sepertinya udah selesai ini, udah. Terima kasih sini. Nah, oke. Terus kita mau preview, kita mau lihat dulu ya. Ini sudah seperti apa gitu ya tampilannya. Nah ini previewsnya ya, nih seperti ini, bukan mulai sebelumnya kan ya. Oke ya, kenapa muncul dialog seperti ini? Nah, apa-apa. Oke. Nah akan muncul seperti ini ya, nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim komen. Oh ini tadi ya. Oke. Jadi ini pertanyaan karena kita mengirimkan ke orang lain sehingga muncul seperti ini ya. Nah ini tampilannya ya, ini tampilannya ya, ini langsung otomatis bold ya, yang tadi instruksinya ya. Oke. Tadi judulnya upload makalah tapi isinya lucu. Enggak, karena tadi kan pengen nyoba aja ya. Nah itu cara membuatnya. Lalu berikutnya tahapannya seperti apa? Kita kan mau kirimkan itu, kita mau kasih tahu kan ke apa namanya, ke mahasiswa ataupun ke siswanya. Nah, klik aja di sini nih, kirim ini. Nah kita mau kirimkan ke emailnya siapa gitu ya. Ya kan siswa punya banyak email, kalau misalnya 30 kan ada 30. Kalau saya nih biasanya saya kirimkan ke email sendiri yang di sini ya. Buat apa? Buat dokumentasi aja sih, buat ngecek kayak gitu ya. Nah misalnya di sini ya, ini saya serta mau kirim ke email saya sendiri. Terus kemudian ada pertanyaan, saya menonton mengisi formulir, terus kemudian ini sertakan formulir di dalam email. Ini pilihan. Jadi kalau misalnya kita klik sertakan, maka nanti orang yang menerima itu akan mendapati formulirnya itu bisa diisi di dalam email. Jadi nggak harus ke halaman Google Form atau Google Formulir, jadi bisa langsung dalam email. Itu pilihan aja. Terus kemudian tambahkan kolaborator. Misalnya kita ada beberapa dosen ataupun beberapa guru ya untuk mengerjakan soal bareng.
ini bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan. Jadi mereka bisa mengedit, mereka bisa menambahkan atau yang lainnya. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh, nanti akan tampil seperti ini. Sudah selesai. Oke, balik. Nah, terus berikutnya apa? Ini ada tanda seperti ini terkait sama link. Nah, ini yang sebenarnya sangat penting sih. Ini yang kita bisa share ke mahasiswa atau apa ya, artinya kalau dosen ke mahasiswa, kalau misalnya guru ke siswa, itu kita bisa pakai ini. Jadi yang kita sebarkan adalah nggak perlu ngirimin satu-satu ke email, ya bisa sih ke email ya. Tapi kan sekarang misalnya komunikasi pakai WA group ya. Nah, kita sebarkan aja, kita sampaikan linknya ini untuk kemudian mereka mengisi menggunakan link ini atau tautan ini. Terus kemudian di sini kan panjang banget nih. Nah, kita pilih ini ya, perpendek link, akan lebih pendek, lebih simple, lebih singkat. Ini yang kita copy, diklik salin ya, terus kemudian salin, terus kemudian kita kirim. Saya ke kumpulkan G. Ini kalau misalnya kita mau mengumpulkan ini, nah, saya biasanya kirimnya ke sini ya. Saya ya ini buat dokumentasi saya kliknya. Nah, saya biasa sampaikan linknya di sini. Nah, ini plus email yang lain misalnya. Ya, seperti itu. Ini contoh aja. Terus kemudian ini apa ini? Sematkan HTML. Oh ya, oke ya. Ini untuk saya bisa menjelaskan, coba saya hapus itu ya. Oke. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, ini kalau misalnya ya kita kan kita mungkin punya blog pribadi, ya blog pribadi, website pribadi katakanlah, kita mau tampilkan tuh misalnya, silakan siswa bisa datang ke sini nih, ke website ini, ke halaman ini. Nah, ini bisa di copy di istilahnya apa, di embed ya, di copy di saat postingan ya, tentu ke bagian yang HTML ya. Nah, nanti akan tampil Google formnya itu di situ. Jadi pertanyaan itu muncul di situ. Nah, saya pernah gunakan ini biasanya untuk katakanlah rekrutmen ya, untuk katakanlah lowongan kerja. Jadi kadang ada saat-saat saya menangani untuk seleksi kerja ya, orang melamar nih biar mudah. Nah, saya pakai ini. Itu contoh aja atau penjelasannya. Nah, kita bisa kirim langsung tadi ya, misalnya ke ini biar ada contoh buat ngirim. Iya. Nah, seperti ini secara keseluruhannya sudah selesai ya. Lalu tampilan jawabannya seperti apa? Nah, saya perlu untuk membuka yang sudah dikerjakan ya. Oke. Kembali ke Google Formulir. Oke, ke sini. Sama kalau kita mau ngecek jawabannya ya. Nih, ini adalah apa namanya? Yang tadi dibuat ada di sini ya, UTS psikologi perkembangan. Jadi ada di sini. Ini yang sudah contoh. Nah, ini siapa yang telah menanggapi, terus ada datanya. Ini rekap pertanyaannya. Ini siapa aja nih, nah, kita klik aja di sini nih, lihat respon di spreadsheet ya, gitu ya. Kan muncul, nah munculnya seperti ini ya. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi karena kita tadi menggunakan nilainya ABC kan jadi lebih mudah gitu ya. Terus kemudian ini juga mudah. Ini tadi uraian. Oke,
kayak gini. Nah kalau saya sih sebenarnya rada ribet kalau apa pakai di sini. Biasanya saya download dulu, jadi bisa di download ini ya, download. Nah pilih aja Microsoft Excel ya, jadi saya lebih mudah menggunakan Excel sih biasanya. Nah download, oke di sini. Nah tinggal klik aja, nah, open gitu ya. Nah nanti kita bisa edit sesuai dengan yang kita mau, yang kita harapkan. Nah, itulah tutorial dari saya bagaimana caranya kita membuat ujian dari Google Formulir ya. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Kalau ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar ya, dan jangan lupa saya ingatkan buat subscribe. Nih ada tulisan subscribe itu gratis ya, nggak bayar. Ya. Dan juga kepoin video-video psikologi menjawab, insya Allah memberikan kemanfaatan lah ya, insya Allah. Nah, terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.